Nama saya Astrianingsi, calon guru penggerak angkatan 9 dari SMP Negeri 2 Rantabayur, Kabupaten Banyuasin. Dalam kesempatan kali ini, saya akan mempraktekkan aksi nyata modul 2.3, yaitu praktek coaching supervisi akademik. Selamat menyaksikan. Ya, apa kabarnya Pak hari ini? Alhamdulillah baik, Bu. Ya, alhamdulillah Pak ya. Ya. Baiklah, pada kesempatan kali ini Ibu minta waktunya sebentar Pak ya. Boleh. Tidak ada jam mengajar Pak ya hari ini ya? Insya Allah tidak ada. Oh ya. Jadi Pak, untuk besok saya minta kesediaannya sama Bapak untuk Ibu melakukan observasi di pembelajaran Bapak pada waktu di dalam kelas. Boleh ya Pak ya? Ya, silakan. Iya. Jadi tujuan dari kegiatan praobservasi ini, Pak, yang kita lakukan pada hari ini, yaitu membantu Bapak untuk mengembangkan dan meningkatkan kompetensi Bapak dalam mengajar. Selain itu juga, kegiatan observasi ini untuk melihat sejauh mana Bapak mempersiapkan diri dalam pembelajaran nantinya. Jadi, besok apakah Bapak ada jam di kelas Pak? Insya Allah besok ada saya. Ada Pak ya. Kira-kira materi apa yang akan disampaikan sama siswa besok Pak? Baik, karena ini berhubungan di semester ganjil ya. Ya. Maka saya sudah mempersiapkan materi yang akan disampaikan. Kebetulan besok masuk ke materi tentang descriptive text. Descriptive text Pak ya. Ya. Bapak ngajar bahasa Inggris Pak ya? Ya, bahasa Inggris. Oh iya. Jadi di dalam pembelajaran descriptive text seperti itu Pak ya? Ya. Apa tujuan yang ingin Bapak capai? Seperti yang kita ketahui, sesuai dengan arahan silabus yang sudah diedarkan melalui Kementerian Pendidikan, bahwasanya descriptive text ini bertujuan untuk bagaimana siswa itu melakukan sesuatu itu secara berurutan, bukan secara acak, sehingga mereka itu dapat melakukan hal yang benar dan tidak sia-sia atau mubazir. Dan kebanyakan materi descriptive text itu kalau dalam pembelajaran bahasa Inggris itu menyangkut tentang resep atau makanan. Jadi bagaimana takaran, kemudian langkah-langkah yang diambil agar mendapatkan tujuan dan hasil yang maksimal begitu. Oh, jadi di dalam descriptive text ini Pak ya, tujuannya melakukan sesuatu itu sesuai urutan. Seperti itu Pak ya. Kira-kira langkah-langkah apa yang akan Bapak sampaikan nantinya besok? Langkah-langkah yang akan saya sampaikan, yang pertama saya akan memberikan stimulus dulu terhadap siswa. Ya. Apakah siswa tersebut sudah mampu berkonsentrasi secara penuh sebelum memulai pembelajaran, sehingga saya adakan terlebih dahulu pertanyaan-pertanyaan yang dapat menjadi pertanyaan pemantik yang menjadi penyemangat bagi siswa. Kemudian setelah itu saya baru kemudian bertanya tentang kabar, kemudian kehadiran, dan juga semua kesiapan yang ada di dalam kelas harus saya pastikan secara baik, terutama di bidang IT ya, karena kita dituntut untuk menggunakan sarana IT dalam pembelajaran abad 21 ini. Dan selanjutnya baru saya memberikan materi pada siswa, kemudian saya bagi menjadi beberapa kelompok karena berbasis masalah, sehingga mereka akan dapat memecahkan secara berkelompok masalah yang dihadapi. Setelah itu baru mereka akan mempresentasikan tentang hasil kerja secara berkelompok. Wah, itu sudah lengkap sekali Pak ya. Ya. Jadi kira-kira di dalam pelaksanaan pembelajaran tersebut sesuai dengan model pembelajaran yang sudah Bapak jelaskan tadi itu apa itu Pak? PBL ya? PBL. Ya. Jadi kira-kira menurut Bapak nantinya apakah akan menemukan hambatan Pak seperti itu di dalam kelas biasanya kalau sudah diterapkan di dalam pembelajaran yang sebelumnya? Ya, hambatannya yang pasti karena saya di bidang bahasa Inggris ya. Kemampuan anak-anak kita ini kan karena kita berasal di daerah yang cukup terpencil lah di pedesaan, maka kemampuan mereka dalam memahami makna dalam bahasa Inggris itu yang menjadi kendala yang paling utama. Tapi tidak menutup kemungkinan akan ada 1-2 siswa yang mampu ataupun bisa di antara yang lain, maka itulah tadi fungsi dari kelompok sehingga mereka dipecah menjadi beberapa kelompok dan
di setiap kelompok pasti akan ada satu siswa yang dianggap mampu untuk memahami makna kata dalam bentuk bahasa Inggris. Di dalam pengelompokan siswa tersebut, Pak, apakah Bapak kelompokkan itu sesuai dengan kemampuannya? Misalnya anak-anak yang terkategori sudah mampu di dalam bahasa Inggris atau mampu membaca atau mungkin mengartikan arti dari bahasa Inggris itu, kemudian anak-anak yang memang kemampuannya rendah seperti itu, apakah itu sudah dikelompokkan berdasarkan kemampuannya, Pak, atau di apa ya? Iya, disamakan seperti itu, diacak aja seperti itu, Pak. Tentunya itu sudah pasti saya bedakan. Namun treatment saya berikan kepada siswa itu pada saat pemberian soal ataupun dalam pengerjaan sebuah masalah, maka tidak mungkin saya samakan antara soal satu dengan soal yang lainnya menurut kemampuan siswa masing-masing. Karena itu akan sangat berdampak sekali bagaimana proses penilaian yang akan terjadi pada saat hasil yang ingin kita dapat. Tentunya anak-anak dengan berkemampuan bawah akan mendapatkan nilai paling rendah kalau kita samakan. Maka kita berikan soal-soal yang memang menurut sesuai dengan level kemampuan yang mereka miliki. Ataupun pada saat ada, kalau memang kita pengen samakan, kita punya pengayaan atau remedial yang kita lakukan. Oh gitu, Pak ya. Ya. Atau mungkin itu sudah bagus sekali, Pak ya, untuk pengadaan remedial, kemudian untuk pengelompokan anak sesuai dengan kemampuannya. Karena kan dari adanya pengelompokan tersebut kan mungkin kita bisa mengajarkan anak-anak yang punya kemampuan rendah dari tutor teman sebaya seperti itu, Pak ya. Apakah sudah pernah diterapkan, Pak, untuk melakukan misalnya teman yang kelompok A itu paling cepat sekali mengerjakan soal-soal seperti itu. Apakah pernah melakukan untuk tutor teman sebaya? Sudah sering saya lakukan. Ya. Dan saya suruh untuk yang lebih berkemampuan tinggi itulah fungsi dari berkelompok tadi. Saya pecah dan suruh juga agar mampu membimbing temannya untuk menjadi ibaratnya itu sebuah mentor bagi mereka sendiri. Walaupun teman sebaya, tapi tetap sebagai guru saya harus memperhatikan siswa. Iya, bagus sekali, Pak ya. Ini semuanya sudah terlaksana. Apakah semuanya sudah terlaksana sebelumnya atau baru akan Bapak coba untuk di supervisi nanti, Pak? Kalau untuk kegiatan pada saat di pembelajaran sebelumnya itu sudah saya lakukan. Cuma untuk yang saat ini karena alhamdulillah saya baru lulusan PPG, maka saya harus membuat kelas itu agar lebih menarik, tentunya dengan teknologi, menggunakan alat-alat elektronik dan memang sesuai dengan kebutuhan pendidikan. Oh iya, baik Pak ya. Nanti kira-kira besok itu Bapak ada di jam pelajaran keberapa itu, Pak? Saya biasanya kalau jam terakhir untuk yang di kelas 8 ada di jam terakhir, kemudian kelas 7 ada di jam pertama. Oh, kita ambil jam pertama saja, Pak, atau bagaimana? Karena ini berkaitan yang diwawancara tentang persiapan saya sudah matang dari prosedur teks, jadi saya ambil di jam terakhir. Oh, jam terakhir, Pak ya. Nanti apakah tetap maksimal, Pak, kalau kita supervisinya di jam terakhir? Insya Allah tidak akan mengganggu aktivitas yang lain. Ya baiklah, jadi besok saya akan masuk dan saya akan melihat sekaligus memvideokan ketika Bapak sedang mengajar, dan setelah dari kegiatan observasi itu kita akan ketemu lagi di pasca observasi, Pak ya. Jadi saya mau lihat atau mungkin saya akan sampaikan bahwasannya apakah sudah sesuai semua sama prosedur yang sudah Bapak bilang tadi, apakah sudah terlaksana semua atau ada kendala-kendala seperti itu, Pak ya? Iya. Iya, baik. Terima kasih, Pak. Itu saja pertemuan kita pada hari ini. Sampai ketemu besok, Pak ya. Ya, selamat.
Ya, baik. Good afternoon. Good afternoon. Okay. How are you? Okay. I'm fine too, thank you. And then how about your holiday? Fine. Your holiday is good? Good. Baik. Liburannya. There is this student go out from our village or to another city or kabupaten, jalan-jalannya ada? No. So you stay in Chicago each other ya, tinggal di masing-masing desa. Okay. Before we go to our lesson today, sebelum kita masuk belajar kita pada hari ini, let's say nafas basmalah together. Okay, thank you. And then, who is the student absent today? Student absent? Okay, email. Okay. Apa keterangannya? No, absent. They didn't come to our class today. Okay, we hope, kita berharap bahwasanya mereka will be fine. Ya, that is no problem. Now, untuk menambah our nationality atau nationalism cinta tanah air, like they always, we must sing a song or one of the national songs in the can you lead your friends? Okay. Okay, thank you. Can you sit down? Okay. How are you feeling today? Are you still nervous? Masih gugup? Lega? Takut? No. Okay, thank you. Are you ready to study? Ready? Okay. Then before we go to our material today, sebelum kita memasuki materi pembelajaran hari ini, I wanna ask you, before you go to the school, berangkat ke sekolah, do you have breakfast or lunch today? Sudah sarapan atau makan siang hari ini? Sudah belum? Sarapan? Already? Sudah? Sudah. Kalau makan siang belum? Ya. Lapar ya? Are you hungry? No. Still keep spirit ya. Jangan menyerah. Ya. And then, you like? Liquid is very flavorful. There is the mix of the vegetables stuffed with the Salam medicine. Wassalamualaikum. Okay. How are you feeling after the video? Bagaimana perasaan sudah lihat video tadi? Ya. Do you ever seen about the show? Pernah nontonnya ini? Pernah lihat? Sering nonton? Saya kaum ibu sering. Master Chef, ya, Master Chef Indonesia. Jadi the judges-nya itu using English to give the comment about the food or drinks ya. Jadi dia suka kali memberikan komentar dalam bentuk bahasa Inggris dan ada istilah-istilah teks tentang langkah-langkah atau cara membuat sesuatu. Steps out of the way. How do you do something? Kalau manual dia cuma fokusnya di goal tadi dan juga steps. Ya, masa buat kamera ada bahan-bahan buat kamera? Nggak ada ya, kecuali kalau kalian memang orang membuat kamera. Oke, ada pertanyaan? Tidak ada? Jelas? Oke,
Oke, baik. Kalau semuanya sudah jelas, Bapak akan membagi kalian menjadi 4 sampai 5 kelompok. Ya. 1, 2, 3, 4, kayaknya 4 kelompok untuk hari ini. Silakan mengenai saran untuk kelompok masing-masing. Ya. Tentu saja ini ke belakang, ini ke depan, ini ke belakang, ini ke depan. Jadi tidak terlihat ini. And now, sekarang you must choose one of the member to be captain of your groups. Pilih salah satu memang kalian di grup untuk menjadi seorang kapten, penguasa. Kemudian yang ini, nah yang ini harus kalian bandingkan, dicatat ya. Yang ini dicatat. Stepnya langkah-langkahnya apa saja? Yang tadi mana yang power ada kan yang itu tadi 2 ini kan membandingkan table rise of recipe comparison, membandingkan sudah sini. Nah yang ini, nah yang ini kan ini kan beda ini ya seperti saja ini kan yang lengkap. Oke, silakan. Di strip aja di sini. Ada? Ada yang kurang paham? Nah, ini kan keterangan waktu. Kalau ada waktu yang disebutkan di steps, berarti dia masuk di situ. Apa kan? Finish? Oke, tadi tugasnya sudah dibagi per kelompok ya. Kemudian jawabnya jangan sendiri-sendiri. Biasanya kalau kerjanya kelompok, ada yang kerja, ada yang kelompok. Bagi jawabannya. Finish? Yes, you finish? Yeah. Okay, let's see your answer. Jadi agak masih takut yang ngomong. Nomor 1. What is the purpose or social function of website? Giving information about certain browser or showing some tips on how to something. Producer text provides information or instructions on how to achieve the best result efficiently, avoiding action damage cost. Oke, apa bahasa Indonesia-nya itu? Bahasa Romawi pasti ya. What is the meaning in Indonesia? Memberikan informasi tentang produser, prosedur tertentu atau menemukan beberapa tips tentang cara melakukan sesuatu. Teks prosedur memberikan informasi atau petunjuk bagaimana mencapai hasil terbaik secara efisien, menghindari kecelakaan, pemberesan dan lain-lain. Oke, thank you. Benar jawabannya? Ya. Apa persepsi yang digunakan dalam teks resep kata kerja tindakan seperti yang sudah Anda duga adalah kata kerja yang menyatakan suatu tindakan. Kata kerja apapun yang menjelaskan apa fisik atau mental, misalnya potong, campur, aduk, masukkan, dan lain-lain. Tenses, present tense. Present tense. Okay, right. Thank you. And then the last one, the next one. Kalimat ibarat memberikan perintah biasanya diakhiri dengan titik, tetapi bisa juga diakhiri dengan tanda huruf. Perintah meminta atau memberitahu orang itu melakukan sesuatu. Misal, tambahkan sedikit gula, campur, garam, potong, bawang. Oke, thank you. Benar jawabannya? Ya, smash chicken. You know smash chicken? Smash chicken. Apa itu? Ayam? Geprek. Smash chicken ayam geprek mana? Ball. Oh. Meat daging. Ball bola. What is meatball? Daging bola. Makanan apa? Ya, masuk. Orang banyak bingung. Oke, makanya
orang desa bilang makan chicken itu kurang lengkap ya, harus ditambahkan. Itu ayamnya ayam apa? Jangan ayam saja. Ya, fried chicken berarti benar itu. Ayam dong. Kalau chicken saja ya kalian makan ayam sama bulu-bulunya sama ini. Ya, oke baik ya. Ayo step bagian terakhir, langkah-langkahnya apa saja? Oke, please. Group number 4 ya. Tambah lagi smash chicken 270. Ngerti belum? Belum kita masuk ke ribuan, jutaan, miliaran, triliunan. Banyak ngomongnya. Ya. 100 to 100, 200, 200. Kalau 2000 berarti itu ribu apa? Thousand aja benar. Thousand itu Ya, kalau Bapak bilang good morning, silakan you make applause once. Satu kali. Good morningnya satu kah? Kalau good afternoon karena siang dua kah? Good apa sih? Good evening. Ya, selamat malamnya 3 kali. Good night karena dia mau tidur. You don't applause. Jangan So, if good morning once, good afternoon itu 2 times. Kemudian good evening 3 times. You got it? Yeah, understand ya? Okay, let's start. Good morning. Morning. Morning, just one. Okay, morning. Morning. Night. Alah, masih ada yang belum konsen. Kalau night tidak usah because we are go to sleep. Ya, kita tidur. Kita pelajari tadi procedure text tentang langkah-langkah, cara-cara membuat atau melakukan sesuatu. Kalau tidak tahu cara-cara dan membuat melakukan sesuatu, ya YouTube. Nah, tutorial berarti kalau YouTube nih. Ya bisa juga sih, tapi lebih bukan ke teks ya. Kalau YouTube lebih ke video. Ya. Assalamualaikum. Kenapa adanya step dengan langkah-langkah yang pastinya menghindarkan kecelakaan atau perbuatan yang mubazir dan sia-sia. Ya kalau kalian buat misalnya pempek tadi tepungnya sekilo, garamnya cuma sejemput. Ya itu kan mubazir dan juga rasanya seperti apa kalau tidak tahu. Nah makanya ada yang disebut dengan prosedur teks. Paham? Baik, kemudian bagaimana pelajaran hari ini menyenangkan? Seperti biasa menyenangkan. Kenapa? Paknya ramah. Ya, biasa itu. Ya semua guru ramah. Kalau orangnya juga, ya itu sudah dari dulu penyakit yang tidak bisa kamu sembuhkan ya. Ganteng terakhir. Itu susah sekali mau menyembuhkan penyakit itu ya. Kalau ke rumah sakit kemana-mana masih disebut belajar tuh lah. Paknya rapi. Yes, of course. I have a charismatic. Bapak sangat ramah. Ya, so kind, cool. Ya, but the skin is black. Ya. Ketawa ya. So you understand about the skin is black. Oke, baik. So, kita akan nantinya Bapak minta mudah-mudahan bisa dipraktekkan di rumah. I want to you every groups here make. Thank you so much for today. Terima kasih untuk hari ini. Don't forget release my salam to your parents at home. Sampaikan salam kepada kedua orang tua kalian. And thank you for today. Terima kasih sekali atas izinnya kalian datang hari ini. Dan to the end our study today, let's say lafaz alhamdulillah together. Alhamdulillah. Okay, thank you so much. I'm Councilman Nasa as a teacher. I can say Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Dari observasi ini apa yang Bapak rasa, Pak? Saya merasa bahwasanya memang harus lebih giat lagi dalam mencari inovasi dalam pembelajaran agar lebih kreatif lagi. Maka dari itu saya suka sekali mencari sumber-sumber pembelajaran yang menyangkut tentang karya inovasi dalam pembelajaran, apakah memang ini cocok diterapkan pada anak murid. Dan selanjutnya saya sering menyelipkan ice breaking ya, atau permainan pada anak-anak biar mereka itu tidak bosan. Dan itu mungkin syarat kita untuk mengetahui perkembangan dan mengembangkan ilmu pengetahuan di bidang pendidikan atau pedagogiknya. Iya, jadi memang Pak, ice breaking itu sangat diperlukan Pak ya, Iya. untuk mengembalikan apa ya, semangat Semangat. belajar anak ya. Apalagi di jam terakhir tadi. Iya benar. Jadi menurut Bapak, selama Bapak pengajar atau selama mengikuti observasi tadi, perkembangan yang sudah dicapai oleh anak-anak itu seperti apa Pak? Dari segi kemampuan terutama dalam berbicara ya, karena speaking dan juga menulis writing dalam bahasa Inggris meningkat dengan sangat pesat sekali, karena diiringi mungkin karena ice breaking ya, bukan karena materi. Karena mereka merasa ketika kita sudah bisa mengambil hati mereka, maka mereka dengan mudah dan tanggap menangkap makna ataupun pembelajaran materi yang kita berikan. Itu yang menurut saya menganggap bahwasanya pembelajarannya cukup berhasil, dan rata-rata dibuktikan dengan penilaian yang terjadi. Mereka semua mampu memberikan jawaban ataupun memberikan solusi dari setiap permasalahan dengan sangat tepat sekali dengan apa yang sudah kita berikan sebelumnya. Iya, jadi menurut Bapak apakah tidak ada kendala Pak tadi di dalam kelas? Oh, sudah pasti. Kalau kendala sudah pasti itu. Yang pertama tadi kendalanya adalah tentu yang paling penting adalah di bidang teknologi ya, Ya. IT. Dan kemarin kita sudah pernah bicarakan masalah tentang kemampuan dalam berbahasa Inggris. Itu sangat sulit sekali, dan kadang-kadang anak-anak di daerah ini agak kurang memahami dalam bentuk bahasa Inggris. Bahasa Indonesia saja kadang-kadang masih saja kata kita tuh belepotan ya, agak Iya. kurang. Jadi itu yang menjadi kendala. Dan juga karena di kelas terakhir, jam Kelas terakhir Pak ya. dikira Jadi anak-anak. iya benar sekali. Jadi kalau pembelajaran terakhir itu memang agak kurang sedikit efektif Pak ya. Iya, iya benar. Kira-kira penyebab dari kurangnya kemampuan anak ini apa Pak? Kira-kira menurut Bapak? Yang menurut saya, dan saya sering sarankan pada anak-anak siswa, itu yang pertama adalah literasinya. Literasinya dalam artian kebiasaan mereka dalam sehari-hari itu mereka tidak biasa memperhatikan atau mendengarkan segala bentuk yang bernuansa bahasa Inggris, baik itu dari segi lagu, film, ataupun tonton mereka yang tonton. Padahal kita tahu zaman teknologi sekarang kan sudah banyak tutorial-tutorial tentang bagaimana berbicara dalam bahasa Inggris, dan itu sebenarnya penyebab mereka. Dan pastinya menjadi mereka kenal dengan teknologi digital itu juga mempengaruhi. Jadi adakah pembiasaan yang akan Bapak lakukan ini ya, untuk mengajak anak-anak mungkin untuk menyukai bahasa Inggris seperti itu Pak? Oh. Memang tidak kita pungkiri bahwasanya bahasa Inggris ini memang pelajaran yang sangat sulit Sulit, Pak ya. benar-benar Iya. sulit, dan sangat sulit sekali memang untuk di daerah seperti ini. Jadi yang sering saya lakukan adalah, saya anak-anak kan ini kan apalagi masa pubertas sangat suka sekali dengan lagu, dengan film, itu sudah pasti ya. Iya. Dan pengaruh dunia gadget. Dan saya biasakan mereka itu, saya pernah buat di materi kelas 8 itu ada tentang lagu ya. Iya. Saya suka berikan beberapa lirik lagu biar lebih menarik. Tentunya lagu yang masa kini yang memang sesuai liriknya untuk mereka yang pantas dan tidak melebih-lebihkan usia. Nah, mereka akan menebak dari lirik-lirik yang hilang, sehingga dari lagu yang mulai bagus, kemudian kemampuan bahasa Inggris untuk menilai, mungkin itu yang akan selalu saya pertahankan agar mereka itu dapat menjadi penyemangat. Oh, berarti mengenal bahasa Inggris itu ternyata dapat menghibur mereka juga. Oh, jadi Bapak mengenalkan mereka itu diawali atau pembiasaan melalui lagu-lagu seperti itu, Lagu Pak ya. Kadang-kadang juga film saya sarankan, rekomendasi saja kalau film. Kalau nonton habis Bu waktu ngajar kalau kita nonton film. Iya benar-benar. Kapan kira-kira Bapak menerapkan atau mengajak seperti itu Pak ya, mengajak siswa untuk mungkin menyukai lagu-lagu bahasa Inggris atau mengajarkan anak dari hal-hal kecil
sambil bernyanyi-nyanyi seperti itu Pak. Oh ya, kadang-kadang di ice breaking juga yang kita ketahui dalam lagu bentuk bahasa Indonesia, saya kenalkan juga mereka melalui dalam bentuk bahasa Inggris. Misalnya kalau kau suka hati tepuk tangan, kan bisa diganti liriknya tuh. Liriknya jadi bahasa Inggris Ya, ya. if you really really happy clap your hand. Jadi mereka tuh jadi memahami. Jadi ada bahasa Inggrisnya juga. Sebenarnya dalam aktivitas sehari-hari itu bisa dibahasa Inggriskan semua. Tinggal lagi kita sebagai seorang guru agar lebih kreatif lah mungkin dalam menyampaikan pada siswa sehingga lebih menarik. Iya, jadi kesimpulannya Pak ya, kalau menurut saya itu tadi sudah melihat ketika Bapak melakukan pembelajaran di kelas tadi, semuanya tuh sudah terstruktur, sudah sangat bagus Pak ya. Ya. Dan saya harap untuk Bapak juga menebar bersama teman-temannya Ya, Pak sudah ya. pasti. Iya. Jadi saling mengingatkan seperti itu Pak ya, bukan kita menggurui mereka Iya, kan, iya. tapi mengajak mereka bagaimana caranya untuk melakukan pembelajaran itu yang lebih baik dan lebih menarik seperti Iya, itu iya. Pak ya. Kemudian untuk pengelompokan siswa itu sudah sangat keren sekali Pak, itu sudah Iya. dikelompokkan sesuai dengan kemampuan mereka, di mana tadi Bapak menerapkan tutor teman sebaya Iya, seperti iya. itu Pak ya. Nah, Kemudian apa ya tadi LKPD-nya juga menarik-menarik Pak ya. Iya, iya. Jadi mereka kelihatannya itu sangat menyukai sekali pelajaran bahasa Inggris, walaupun pada kenyataannya sangat susah atau mungkin ada beberapa siswa yang kurang memahami tadi nampaknya Pak ya. ya seperti banyak itu. kan diam di kelompok. Iya, ada beberapa siswa tadi yang dia mungkin tidak terlalu mengerti, tapi karena Bapak dapat mengemas pembelajaran dengan sangat menarik, jadi Iya. mereka mengikuti dengan seksama juga. Iya. Saya berharap ini ditingkatkan lagi Pak ya. Ya baik Bu, Iya. pastinya. Jadi kira-kira dari pembicaraan kita pada hari ini apa nih yang dapat Bapak simpulkan? Pembicaraan hari ini. Iya, dari kegiatan supervisi, kemudian dari praobservasi sampai sekarang ini, kira-kira apa nih Pak yang Bapak simpulkan? Adakah ini manfaatnya dari supervisi seperti Ya. itu? Apakah menambah semangat atau bagaimana ini Pak? Iya. Sebenarnya lebih jujur ya, kalau supervisi itu kan karena diawasi ya, dan kebanyakan itu kan kepala sekolah yang melakukan supervisi. Jadi walaupun sih kayak terpaksa, tapi kita sebagai guru ini dituntut untuk memang harus ikut mengembangkan diri dan memang sesuai dengan kebutuhan zaman sekarang. Nah, dengan adanya supervisi seperti ini, saya rasa para guru itu termotivasi dan semangat untuk melakukan pengembangan diri, Iya, terutama di bidang pedagogik. Saya rasa begitu. Walaupun pada intinya di setiap supervisi kan penilaian, penilaian. akan ada nilai bagus dan nilai rendah. Tapi menurut saya ini bagus untuk kemajuan terhadap anak didik kita. Iya. Jadi lain kali Pak kalau mau minta saya observasi boleh Pak. Ya, Iya. jangan sering-sering. Saya agak grogi kalau dilihat ya. Iya, itu saja Pak ya Iya. untuk observasi kita pada hari ini. Ya, baik. Terima kasih atas waktunya dan semoga kedepannya kita sama-sama lebih baik lagi Pak ya. Ya, ya, Iya. amin. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama.